Jadi pertandingan yang alot sekali. Oh dari itu ayo didukung karena ini bakal jadi match yang cukup panjang menurut gua antara EVOS Link dan juga RRQ Mika. Jadi ayo didukung Bully nanti ya kan. Oke, langsung aja kita masuk ke Land of Down kali ini. Let's go. Oke, dengan start dari Powerful Buck yang mengikuti Little Wanderer juga bisa dibilang. Sementara kalau kita lihat di mid lane, Princess Pow cukup galak kali ini, namun Tal juga nggak mau kalah galak. Dia langsung ngebuka Porok Nature-nya ke depan. Tapi kalau emang zoning di awal, Angela cukup dahsyat sih, dimana ada heal-nya juga, ada efek slow-nya juga, dan kali ini sakit banget. Wow. Yogoi langsung kehilangan dan menyisakan seperempat darahnya. Ya betul sekali, udah kehilangan 3/4 darahnya. Kali ini Yogoi harus lebih berhati-hati lagi. Tal agresif banget mainnya kali ini, udah ditemuin kalau counternya bakal coba di-commit dan berhasil diamankan ternyata oleh seorang Karamel. Oke, walaupun sudah ada rotasi dari Lele Pingkan, tapi ini belum terlalu berdampak karena Little Wanderer jauh banget sih jujurnya ada di bagian atas. Jadi ya hanya untuk datang sebagai pressure aja dan kembali lagi ke arah bottom lane, dimana Lele Pingkannya ya match up-nya sama Ruby juga dari Pika gitu kan. Ya betul sekali. Setelah itu kita lihat di atas ada duel antara seorang Violet dan juga Ichao yang sama-sama menggunakan marksman. Menurut gua masih cukup aman keduanya, hanya untuk sekedar clearing wave aja, jadi nggak akan masalah. Sebelum mereka nunggu rompernya datang untuk menjemput satu sama lain, mungkin harus lebih main aman lagi karena kita tahu ya dengan adanya 1 mm di arah sideline itu menandakan bahwa early game-nya bakalan gampang buat diharas gitu. Jadi untuk para MM yang ada di arah top lane kali ini mungkin harus lebih berhati-hati lagi kalau map-nya masih gelap. Oke, dan rotasi sudah mulai dilakukan kali ini. Gyogo yang udah clear lane-nya terlebih dahulu, dia langsung jalan ke arah atas. Di blok dulu sama tembok dari Grok, tapi ya akhirnya inisiasinya nggak berhasil. Sekarang udah main safe dari keduanya. Dari keduanya di sini Regia masih coba bermain safe, tapi ternyata ada Lele Pingkan coba menghalangi cutting yang dilakukan oleh dua player dari EVOS Link. Sakit banget dan langsung saja terkena lethal counter dari seorang Karamel, berhasil menunggalkan satu player. Walaupun Karamel dapat assist gak masalah, yang penting bisa langsung lanjut ke objektif selanjutnya yaitu Turtle. Oke, dan dari teman-teman RRQ Mika juga mereka coba untuk mirroring karena kita bisa lihat sudah berkumpul pemain-pemain dari RRQ Mika di arah top lane dan sudah ada putar efek dibuka. Zoning out yang cukup baik sebenarnya cuma untuk mencari turret seperti ada Blazing Duet berserta reward. Manipulation yang sangat baik sebenarnya, minionnya sudah di-clear dan memaksa teman-teman dari RRQ harus mundur. RRQ nggak bisa terlalu memaksakan buat maju ternyata, dimana dari teman-teman EVOS Link kuat untuk melakukan defensif dan kita lihat bakalan sama-sama saling mundur lagi satu sama lain, dimana kalau misalnya mereka coba maksain ini masih early game yang mana mereka butuh banget buat farming gitu. Setelah itu Princess Pow lagi berhadapan dengan seorang Tal dan kali ini Karamel sudah hadir di area mid lane. Yogoi masih cukup aman kali ini untuk sekedar clearing wave saja dan ada duel yang dilakukan oleh seorang Ugi di sana, berhasil menumbangkan Esmeralda. Pika ternyata sedang on fire kali ini ya. Benar berhasil men-solo kill seorang Esmeralda. Sementara itu Purple Buff milik teman-teman dari RRQ Mika coba di zoning, ada reward manipulation dibuka oleh seorang Linky di bawah dalam feeder airstrike, tapi satu player dari teman-teman RRQ Mika berhasil ter-take down yaitu seorang Queenie. Wow, Queenie-nya yang ter-take down dengan bantuan dari real world manipulation. Oke, kehilangan satu jungler menjadi poin penting juga, dimana kali ini networknya tertinggal sekitar 1000 ya dari RRQ Mika. Tapi it's okay, masih bisa untuk dikejar dan ini masih early game. Jangan lupa apapun masih bisa dikembalikan nanti di mid game. Pastinya untuk mid game faktor-faktor jungle-nya ini makin merajalela lagi sih. Mereka punya damage, mereka punya defense, dan itu bakal barbar banget pasti. Harusnya dan kita melihat bahwa Turtle sekali lagi akan up, maka dari itu dari masing-masing tim tugasnya hanya untuk clearing wave aja, jangan sampai ada yang terpick off. Karena nantinya kalau misalnya ada satu yang terpick off itu akan menjadi free Turtle untuk musuhnya. Setelah itu dan lagi-lagi terkena lethal counter dari seorang ini ya, Balmond. Karamel gila galak banget, dia tahu nih ini hero cukup tanky buat dijadikan jungle dan bakalan coba untuk dikasih pressure lagi. Queenie di arah belakang menerima cukup banyak damage, bakalan coba diserang 20, tapi Angela hadir menemani seorang Queenie. Kali ini udah ada Yogoi, coba dibuka feeder airstrike memukul Tal, mundur ke arah belakang tapi berhasil ter-take down, dibuka real world manipulation. Cloud berhasil didapatkan oleh seorang Balmond, disusul oleh kematian Barat yang didapatkan oleh seorang Lipi. Oke, dan another kill terjadi kali ini, double kill berhasil diamankan oleh Karamel, menyisakan Princess Pow. Coba digocek-gocek dulu dan triple kill Israel. Karamel berhasil mendapatkan triple kill di area top lane.
bisa kita akui side konsep dari seorang Karamel itu sakit banget sih. Tadi lu lihat damage-nya gila, masuk ke arah musuh tuh sakit banget. Dan satu outer turret di arah top lane milik teman-teman dari arah Mika berhasil diamankan oleh Karamel dan kawan-kawan. Sementara itu EVOS Lynx akan langsung bergerak ke arah objektif selanjutnya itu Turtle. Dan gue rasa nggak akan ada gangguan, akan menjadi secara gratis saja didapatkan oleh EVOS Lynx. Oke, Demon Hunter's Road sudah dikantongi dari Ichel, dan ini berarti damage outputnya juga udah mulai berbahaya harusnya. Betul sekali, harus lebih berbahaya lagi. Dan kita lihat di arah mid sekarang teman-teman dari EVOS Lynx setelah berhasil mendapatkan outer turret di arah top lane, Kiminya bakalan switching side dulu. Menurut gua ini bakalan jadi lebih solid lagi rotasinya karena mereka udah selesai tugas satu di atas. Outer turretnya berarti hilang, maka dari itu ini EVOS sih bakalan rotasi 4-1 harusnya ya. Tapi kita lihat ada feeder extract coba dibuka kali ini, satu roket mengenai seorang Gyogoy bakal coba untuk diblok terlebih dahulu oleh seorang Tal, tapi tidak akan coba untuk dipaksakan. Inisiasinya terlalu berbahaya sih kalau misalnya mereka mau fokus ke arah turret. Oke, dan sudah berkumpul kalian teman-teman dari EVOS coba untuk ngamanin daerah bawah, mencari informasi dulu. Tapi ya nggak boleh terlalu komit juga karena memang damage dealer yang dimiliki sama RRQ juga udah mulai sakit gitu kan, dimana ada Parsha, ada Cloud juga. Ini harus sedikit berhati-hati. Memang dari Kimi bisa jadi menang range dan sakit banget damage-nya. Paul coba di spray dulu tapi masih bisa mengamankan posisinya kali ini. Karamel yang terbuka, Detonas welcome coba dimakan namun masih bisa dash lagi ke belakang, masih bisa survive. Wow, sayang banget Detonas welcome dari seorang Badas tadi gak berhasil menelan Karamel. Itu bakalan bagus banget sebenarnya kalau berhasil tepat. Tapi kita lihat ada Blazing Blade coba dimenangkan oleh seorang Ichal, hanya sekedar untuk clearing wave dan memukul mundur, tapi di belakang udah ditungguin. Ternyata bakal ada Angel lah coba merasuki seorang Ichal, bakalan coba untuk dimaju lagi, tapi dari luar dipaksa mundur ternyata dari seorang Cloud dan juga Angela. Bagus banget dari Lipi, backup yang sangat baik, penyelamatan yang sungguh sangat efektif. Oke, masih ada Battle Mirror Image tadi. Shield yang berhasil menyelamatkan posisi dari Ichel cukup baik memang, dan Battle Mirror Image di waktu yang sangat tepat akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya walaupun memang outer turretnya harus hancur. Iya, betul sekali. Outer turretnya berhasil didapatkan lagi dan lagi. Kali ini EVOS Lynx sedang memimpin dari segi gold, dimana lumayan jauh sekitar 4.000 ya. Ini bakalan cukup berdampak di menit ke-7 harusnya. Harus banget dikejar dari teman-teman RRQ Mika, entah mungkin melakukan split push atau coba untuk men-shutdown seorang Kimi. Karena Kiminya juga lagi sendirian, kita lihat dari seorang Tal ternyata rotasinya bakalan lebih ke arah seorang Lipi. Jadi ini bakal jadi info harusnya buat teman-teman RRQ Mika. Kiminya sendirian itu bisa dijadiin peluang lainnya untuk seenggaknya curi-curi turret walaupun gak dapetin kill dari seorang Kimi. Tapi Turtle lagi-lagi berhasil disecure oleh seorang Karamel, dimana ini bakalan jadi sulit ya buat RRQ untuk menyusul. Ya bener-bener harus sabar sih. Oke, dan ini terlalu free sih harusnya. Dulu tunggu dulu, ada hard guard dari Angela. Apa yang ingin dilakukan? Coba kali ini wall charge nabrak lagi kali dari Tal dan belum ada damage atau inisiasi lanjutan, sudah mulai berkumpul. Teman-teman dari EVOS coba dimakan dengan Detonas welcome, memang dapat namun Angelanya tumbang. Masih di dalam reward manipulation, double kill Israel dari Karamel masih cukup sakit. Coba maju lagi ke depan mengejar Karamel pingkan dan flicker mau tidak mau harus digunakan. Oh, Karamel sih lagi gila banget di sini. Tapi kita lihat juga ke arah belakang ini bakalan coba menjadi komit oleh teman-teman dari EVOS Lynx atau untuk di arah mid lane secara gratis akan didapatkan tanpa adanya gangguan dari RRQ Mika. Ini sebenarnya tadi bagus Detonas welcome-nya berhasil nelen, tapi lagi-lagi Lipi dengan reward manipulation-nya berhasil untuk mengusir teman-teman RRQ Mika untuk mundur ternyata. Nah kan diomelin tuh sama EVOS TV. Ayo lo komentarnya yang baik-baik ya. Ya harusnya baik-baik support satu sama lain. Jadi nggak boleh saling hujat-menghujat. Oke, tapi ada satu kejanggalan sih memang, dimana hard guard-nya digunakan terlalu cepat, bahkan belum ada inisiasi yang dilakukan, belum ada counter inisiasi juga, tiba-tiba hard guard dan terpaksa harus maju, malah jadi out position ditarik. Ternyata ada dua player yang kena namun tidak ada follow up damage. Datang kali dari Karamel, hard guard yang cukup baik kali ini, sudah ada Peter Strike juga memukul mundur teman-teman dari EVOS. Masih dikejar lagi kali ini sama Karamel, Pika yang langsung ke arah belakang, cepet banget lari dari Cloud-nya dan harus berpisah lagi. Selamat dengan Battle Mirror Image. Saya sekali tadi hampir saja Karamel lagi dapat dimakan ya, tapi dengan adanya bantuan Angela masih berhasil selamat. Seperti itu kita lihat di sisi lain ternyata ada seorang Queenie yang berhasil didapatkan lagi dan lagi oleh teman-teman dari EVOS Lynx, menambah gold yang mereka miliki hingga sekarang bergerak ke angka 8.000. Wow, diberi 9. Oke, ini semakin memantapkan keunggulan dan hanya satu kill yang berhasil diamankan dari RRQ Mika. Ini harus lebih sabar lagi sih, memang harus menunggu momen dimana gold yang tertinggal lumayan jauh ini nggak bisa dipaksa untuk terlalu barbar. Namun Lord kali ini mulai di setup
dari teman-teman EVOS dan bakal menjadi free lord sepertinya karena tidak ada kontes yang coba dilakukan dari teman-teman RRQ. Terus kali tidak ada kontes dari teman-teman RRQ dan Lord dengan secara mudah. Lord pertama kali ini diamankan oleh EVOS Link. Seenggaknya ini mereka bisa dapetin inner turret lah satu ya, entah itu mid ataupun top lane. Walaupun Lord pertama masih cukup gampang untuk dihancurkan, tapi sehingga bisa jadi satu distraksi ya. Dan kali ini dari seorang Queenie sudah melakukan farming di area orange buff, tapi masih teman juga dengan 3 player dari RRQ Mika yang lainnya. Sementara itu kita lihat Tal udah cukup nakal ternyata ngintip di area sana, di depan dengan orang Pika juga sekarang bakal hadir. Tapi di area bottom lane kita lihat Karamel sedang coba untuk memukul mundur Lele Pingkan. Cukup kesulitan Lele Pingkan di sini menghadapi seorang Balmond dan kayaknya gak akan bisa selamat karena ada Lipi di sini. Oke, masih lagi escape dan Violet lagi-lagi mencuri satu inner turret di arah top lane. Tersisa satu inner turret aja di arah mid lane, kali ini tinggal di komit sedikit, harusnya bisa dibantu dengan reload manipulation, jadi tinggal sisa inner turret aja. Oke, Lordnya udah setengah jalan dan kali ini mau coba untuk masukin 3 lane sepertinya dari teman-teman EVOS. Tapi ya objektif pertama yang harus dituju adalah inner turret dan sakit banget tiba-tiba ini ada tembok dari Grok yang membuat jalur mundur dari teman-teman RRQ terhambat dan sakit banget skill dari Yivi berhasil bocorin darah mereka, tapi kita bakal lihat defense seperti apa yang coba untuk dilakukan sama RRQ. Oke, ini kayaknya bakal dibuka reload manipulation dengan masuknya Lord untuk mencari out of the resurrect. Coba dibuka kali ini apakah balas dengan reload manipulation? Enggak, ternyata bakal difokuskan saja ke arah satu ini turret, tapi satu player hampir terkena detonasi welcome dan masih berhasil di dodge. Ternyata bagus banget teman-teman dari EVOS Lane. Kita lihat kali ini Nate bakal coba di commit. Sementara itu arah Mika sedang sibuk untuk menghancurkan Lord. 2 ini turret berhasil didapatkan. Bell mau juga depan dodging duet dengan ditemani seorang Angela. Masih berhasil untuk memukul mundur. Falling Star Moon kali ini digunakan oleh seorang Lele Pingkan. Hati-hati, tapi kita jika udah cukup belum, tidak coba dibuka terlebih dahulu untuk memukul mundur. Bakal ada satu Pika dan seorang Ichel. Ternyata sakit banget dari seorang Kiminya, malahan menumbangkan Ichel balik. Yes, tidak ada blazing duet dan coba untuk poking damage lagi memaksa mundur. Tadi emang pilihan yang sangat berisiko memang dari Ichel. At least dia mencoba gitu kan, dia mencoba walaupun tidak ada bantuan dari Angela dan sekarang sudah ada reward manipulation. Sementara di area depan Lele Pingkan cukup strong tapi langsung digeprek sama Balmond dengan lethal counter, langsung tumbang ternyata. Wow, ini sih dari Karamel lagi nyayur banget. Kita bisa lihat dari skornya juga seorang Karamel memperoleh 2 kill ya, 2 kill, sorry, 7 kill loh, 704. Gila, ini sih kalau kita dapat shutdown Karamel bakal langsung auto kaya ya. Tapi gimana cara nangkepnya gitu. Dia Balmond, tanky, sakit gitu. Siapa dia berani masuk? Mungkin bisa lah ya dari seorang Parsha harusnya. Dengan zoning di area depan mungkin ditahan pergerakannya karena seorang Parsha mungkin masih bisa kalau teman-teman dari EVOS Link all in. Tapi dari tadi kita lihat dari EVOS ini selalu berhasil culik satu persatu. Jadi RRQ selalu kehilangan anggota pemainnya satu gitu. Jadi kalah jumlah. Oke, 11.000 kali ini perbedaan gold yang dimiliki dari kedua tim. Agak berbahaya sih jujurnya untuk RRQ Mika. Tapi ya balik lagi ketika defense-nya sukses dan berhasil melakukan counter attack, mungkin perbedaan gold ini bisa dikejar juga gitu kan dengan shutdown ke arah Karamel mungkin, dimana gold tabungannya juga bakal gede banget. Sementara kita bisa lihat Mini Dino. Oke, bisa banget buat ngejar kalau bisa shutdown seorang Karamel, tapi paling itu hanya memperkecil ketinggalan. Karena kalau misalnya untuk musuh 11.000 menurut gua bakal butuh waktu yang lama. Mungkin gamenya bakalan sampai ke 20 menit lebih kalau misalnya mau ngejar 11.000 gold. Tapi masih tidak menutup kemungkinan RRQ Mika untuk menahan karena balik lagi dengan adanya bantuan dari seorang Gyogoy, penggunaan Parsha bisa digunakan dengan sangat baik Federal Strike untuk clearing wave ataupun untuk menzoning musuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari RRQ Mika pengen coba untuk kebalikin keadaan, itu harus lebih sabar lagi. Atau mungkin coba pick off satu persatu, dibaca gameplaynya kayak gimana. Cuman yang jadi masalah adalah ternyata dari EVOS Link itu yang diutus sendiriannya adalah Balmond. Jadi susah juga buat di pick off. Ini pinter sih dari RRQ, dia nggak mau nge-push lagi minionnya karena dia tahu ketika dia push minionnya tabrakan di tengah itu benar-benar bakal di freeze dan dia nggak bakal bisa farming. Jadi mau nggak mau minionnya bakal ditahan. Dan tadi kita lihat teman-teman dari RRQ berkumpul bukan mau ngapa-ngapain, tapi dia memang nahan minion agar minionnya nggak maju. Oke, kali ini kita lihat udah ada Lord kedua yang bakal langsung aja dimulai oleh teman-teman dari EVOS Link. Sisa satu hidup di arah top lane aja, itu kayak kalau ditabrak Lord harusnya udah langsung jelang sih. Entah Lordnya bakalan nabrak ke sana atau mungkin akan menjadi pengalihan di arah mid ataupun top lane. Kita lihat kali ini Lord berhasil disecure oleh teman-teman dari EVOS Link. Sementara itu tadi ada zoning juga sebenarnya dari arah Mika, tapi nggak bisa dilanjutin dan juga diblok jalannya sama Tal. Ini nyebelin banget sih Tal ya. Mau jalan susah banget, mau balik nggak bisa gitu kan. Tapi untuk seorang Barat sih harusnya masih harus tenang karena dengan penggunaan Barat atau cukup tanky masih bisa setengahnya nahan damage. Tadi juga Talnya nggak ada backup damage, jadi masih bisa untuk diantisipasi. Oke, dan ini harus menjaga stack sih. Jangan sampai ketika warnya udah mau dimulai tapi Baratnya kecil. Coba ditetes dulu dengan kita right strike.
tapi belum terlalu efektif karena masih ada setengah lebih darah dari Lord. Kali ini sudah di follow sama Karamel, berada di barisan depan nampaknya, dan sakit banget memang damage-nya. Oh, Princess Po hampir saja terkena roket dari Kimi, namun Char masuk ke belakang dengan Blazing Duet sepertinya, namun masih ada real world manipulation yang sangat sakit. Ichal harus down, masih punya immortal juga dari Princess Po dan masih bisa survive, namun gak untuk Lord Pingkan, masih bisa di shutdown juga. Double kill untuk Karamel, bermain dengan Vitalize Strike coba untuk clear minion dulu, namun akan fokus sepertinya karena objektif teman-teman dari EVOS League dan berhasil mendapatkan 1 poin di game pertama. Wow, 1 poin